Loh, ada apa ini? Kok kalian berantem sih, Sob? Sesama hamster harusnya saling menyayangi. Sudah. Teman, hamster tergolong hewan yang teritorial, alias punya wilayah kekuasaan sendiri. Jika ada yang coba berani masuk ke dalam wilayahnya, maka hamster akan langsung menyerang. Karena perkelahian tadi, akhirnya sobat otan si Campbell mati, teman. Ya ampun, ternyata itu trik si Campbell untuk bertahan. Saat musuh lengah dan mengira ia sudah mati, maka sobat otan ini langsung bangun untuk kabur. Cara yang cerdas, Sob. Cakep. Teman-teman, kalian lagi pada ngapain sih? Kok seru banget sih? Wah, ternyata mereka sedang asik ikut lomba hamster, teman. Kalau biasanya hamster mengikuti lomba lari, yang ini berbeda, teman. Kompetisi kali ini adalah lomba hamster menuruni tali. Hamster memiliki cara yang cerdas untuk melarikan diri dari tempat yang membuatnya tidak nyaman. Lihat sendiri kan, teman? Si hamster turun dari ketinggian dengan berpegangan pada tali. Cara ini membuat mereka turun dengan perlahan dan tidak membuat dirinya terluka. Cakep. Hamster otan yang mana ya? Kok hilang sih? Yuhu! Perkenalkan teman, ini adalah Kaurel. Kaurel adalah mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Malang. Kak Aurel merupakan salah satu agen otan yang juga suka terhadap binatang. Tak terkecuali sobat otan si hamster yang menggemaskan. Cakep. Wih, ada wahana biang lala tuh, teman. Asik nih kalau kita main-main dulu. Loh, ternyata di dalamnya ada Kaurel dan sobat otan si hamster nih. Pantas saja tadi otan cari-cari kalian nggak ada. Ternyata lagi asik naik wahana. Otan ikut juga ya. Inilah asiknya punya peliharaan yang kecil, teman. Dia bisa kita ajak jalan dan bermain seperti ini. Jenis hamster yang Kak Aurel bawa adalah jenis Syrian. Hamster jenis ini adalah hamster yang paling besar, sampai mendapat julukan giant hamster. Wow! Di habitatnya, sobat otan ini suka hidup menyendiri alias soliter. Syrian memiliki karakter yang tenang dan jinak, teman. Makanya cocok banget kalau kita ajak jalan-jalan seperti ini. Sebenarnya hamster merupakan hewan nokturnal, alias aktif pada malam hari. Tapi karena sudah menjadi hewan peliharaan, perilakunya pun berubah, teman. Saat siang hari, sobat otan ini tetap aktif untuk bermain. Cakep. Hamster merupakan jenis hewan pengerat yang sekerabat dengan tikus atau tupai. Mereka sangat suka sekali menggerogoti benda apapun. Nah, untuk membuktikannya, otan dibantu Kak Aurel mau melakukan uji coba nih. Sobat otan ini akan dimasukkan ke dalam kotak kardus yang tertutup rapat. Nah, pada penasaran kan bagaimana cara ia untuk keluar? Kuilah! Lihat nggak ada bagian dus yang sudah berlubang? Yaps, benar sekali. Itu adalah lubang yang dibuat oleh si hamster. Dengan menggunakan gigi depannya yang tajam dan besar, melubangi kotak kardus ini bukanlah hal yang sulit. Hewan pengerat memiliki gigi depan yang selalu tumbuh dan harus selalu diasah.
tidak diasah, maka gigi tersebut dapat mencelakakan dirinya karena terlalu panjang. Akhirnya Sobat Totan ini berhasil melarikan diri dari kotak kardus ini, teman. Cakep. Hamster merupakan salah satu binatang pengerat yang aktif, teman. Mereka sangat suka berlari ke sana kemari, terutama di tempat mainan mereka yang disebut jogging ball. Tapi Otan jadi penasaran deh, dalam waktu 10 menit mereka bisa menempuh jarak berapa meter ya? Untuk mengetahuinya, siapkan jogging ball, benang, dan meteran. Ayo sob, waktunya olahraga nih. Lihat teman, Sobat Totan ini memang terbukti suka berlari kan? Di alam, hamster bisa berjalan sepanjang 2-5 km per hari. Gak pegel itu sob. Mereka berjalan sejauh itu hanya untuk mencari makan atau mencari sarang yang baru, teman. Sudah 10 menit nih kak. Yuk kita stop dan ukur benangnya. Panjang juga ya sob. Sampai Kak Aurel kewalahan tuh ngitungnya. Jarak yang ditempuh Sobat Totan ini dalam waktu 10 menit cukup menakjubkan, teman. Yaitu 40,7 meter. Wow. Selamat, kamu terpilih jadi atlet lomba lari, sob. Tapi jangan lari dari kenyataan ya. Selain jago mengerat dan berlari, Sobat Totan ini juga ahli dalam menggali loh, teman. Kali ini, Kak Aurel akan menaruh Sobat Totan ini di dalam botol. Kemudian, botol tersebut akan ditancapkan ke tanah. Ayo, gimana cara keluarnya, sob? Ya ampun, gak pakai lama. Sobat Totan ini langsung menggali tanah untuk mencari jalan keluar, teman. Saat media botol tidak bisa ia lubangi, maka hamster akan mencari cara lain. Salah satunya dengan menggali. Ketika di alam, Sobat Totan ini menggali tanah untuk membuat sarang. Dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan kaki depannya, hamster bisa menggali dengan mudah. Loh, kok sudah kosong? Ada yang lihat Sobat Totan ini kemana? Pada umumnya, Sobat Totan ini menyukai biji-bijian, teman, karena termasuk hewan pengerat. Selain biji-bijian, ia juga mencari tumbuhan hijau untuk memenuhi serat mereka. Loh, sob, kamu ngapain kejar jangkrik itu? Ayo, lepaskan. Dia kan tidak salah apa-apa. Otan gak salah lihat kan? Kamu makan jangkrik, sob. Coba Otan ingat-ingat dulu. Sepertinya ada yang lupa. Aha, Otan baru ingat, teman. Ternyata si mungil ini termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Terkadang Sobat Totan ini makan serangga kecil untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Untung saja Otan belum panggil petugas kesehatan untuk memeriksakan kamu, sob. Sepertinya Otan mendengar ada yang minta tolong. Tapi siapa ya? Itu kan Kamaya. Sepertinya Kamaya tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Otan harus segera cari pertolongan nih. Kalau tidak bisa buaya. Berbahaya.
ada tim rescue yang datang. Ayo Kak, Otan percayakan kepada kalian. Misi penyelamatan kali ini nampaknya agak sulit teman. Lokasi tenggelamnya Kamaya cukup berbahaya karena berada dekat pusaran air. Tidak ada cara lain. Satu-satunya yang bisa menolong Kamaya adalah si Belgian Malinois ini. Sudah siap menerima misi penyelamatan, Sob? Laksanakan! Ayo Kak, pegangan yang erat pada rompi Sobat Otan ini. Dengan tenaganya yang luar biasa, Sobat Otan ini mampu menarik Kamaya menuju perahu karet teman. Cakep! Saat menarik korban, si Malinois andalkan otot kaki-kakinya untuk berenang. Selain itu, Sobat Otan ini juga mengandalkan sistem pernafasannya teman. Tekanan air memaksa anjing untuk bernafas dengan beban yang berat, terlebih saat menarik korbannya. Untungnya Sobat Otan ini sudah terlatih, jadi itu bukan masalah yang besar teman. Syukurlah Kamaya akhirnya bisa diselamatkan. Good job Sob. Selamat juga untuk tim penyelamat. Otan bangga sama kalian. Hei, hati-hati dong bawa mobilnya. Gak usah ngebut begitu. Kan bahaya untuk pengguna jalan yang lain. Lagian mau kemana sih buru-buru banget? Jadi, yang tadi itu ternyata maling. Wah, Otan harus menolong Kamaya nih. Berubah menjadi Super Otan. Hai pencuri, jangan kabur. Wah, ternyata ada si Belgian Malinois teman. Ayo Sob, bantu Otan lumpuhkan si pencuri ini. Mantul, mantap betul Sob. Akhirnya si pencuri ini berhasil dilumpuhkan. Sebentar. Tadi kamu masuk lewat jendela mobil ya Sob? Luar biasa. Teman, Malinois adalah anjing energik yang mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Anjing ini sudah sangat terlatih, sehingga bisa melumpuhkan target walau dengan medan yang sulit. Oke Sob, bungkus! Teman, semua aksi penyelamatan tadi adalah reka adegan ya, bukan adegan yang sebenarnya. Malinois ini bernama Odin. Ia adalah anjing terlatih yang biasa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Sistem pelatihan yang baik dan disiplin membuat Sobat Otan ini menjadi anjing karyawi guna. Cakep! Nah, kalau yang ini adalah agen Otan teman. Dia adalah Kamaya. Kegiatan sehari-hari Kamaya adalah model dan freelancer. Kamaya juga suka binatang, terutama anjing. Wih, kok sama ya kayak Otan? Otan kan juga seorang model dan sayang satwa. Jangan-jangan Otan jodoh sama kakak. Cie-cie Otan. Loh, Kamaya ngapain sih bawa-bawa meteran? Mau ngukur tanah ya, Kak? Walah, ternyata Kamaya mau melakukan uji coba terhadap Sobat Otan ini, teman. Odin si Malinois akan menunjukkan keahliannya dalam lomba tinggi. Objek yang menjadi target digantung setinggi 210 cm. Apakah Odin bisa melakukannya? Kuy, langsung ke TKP. Cakep. Nampaknya tantangan ini tidak sulit untuk kamu, Sob. Kalau begitu, kita akan naikkan lagi tingkat kesulitannya.
sekarang, target akan digantung setinggi 270 cm dari permukaan tanah. Nah, kalau yang ini bisa nggak, Sob? Afgan! Sadis maksud Otan. Ternyata tantangan ini tidak jadi masalah besar bagi si Malinois ini, teman. Ketika melompat, Sobat Otan ini andalkan kekuatan kaki belakangnya. Kaki belakang anjing mendorong badannya untuk bisa naik ke atas. Lagi-lagi, karena energinya yang luar biasa, membuat Odin bisa melompat seperti itu. Cakep! Loh, ini paman pada mau ngapain sih? Kok banyak gawang ditaruh di tengah lapangan? Otan paham sekarang. Kamaya dan paman mau melakukan percobaan yang kedua nih, teman. Kalau tadi Odin sudah menyelesaikan lompat tinggi, sekarang waktunya lompat jauh. Sudah siap, Kamaya? Sudah siap, Sob? Mulai! Keren! Ternyata tantangan kedua ini tetap bisa dilaksanakan dengan baik, teman. Sobat Otan ini dengan mudahnya melompati 5 gawang tanpa menyentuh sedikit pun. Tak seperti lompat tinggi, teman. Kali ini, Sobat Otan harus mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Setelah berlari cukup kencang, barulah Sobat Otan bisa take off dan melayang di udara. Macam pesawat terbang aja kamu, Sob. Loh, ini kok ada anak kecil yang main dengan Belgian Malinois sih? Bukankah berbahaya? Tapi kok kelihatannya mereka akrab banget ya? Sebentar Otan ingat-ingat dulu. Oh iya, ini kan si Trisha, salah satu handler termuda di Indonesia. Cakep. Kalau Sobat Otan ini adalah si Odin, teman. Ia sudah dekat sekali dengan Trisha. Mereka bisa melakukan pertunjukan yang membuat Trisha kagum yang melihatnya. Nih, salah satunya mereka bisa hormat secara bersama-sama. Setelah itu, Sobat Otan ini juga bisa menari dan juga berguling mengikuti perintah Trisha. Nah, yang menjadi kesukaan Odin ketika bermain adalah menangkap frisbees, teman. Trisha akan melemparkan cakram tersebut ke tempat yang jauh. Dan kemudian, hop, lalu ditangkap. Rata-rata, anjing dengan energi berlebih suka sekali bermain aktivitas fisik, teman. Selain bisa menyalurkan energinya, bermain frisbees juga bisa mendekatkan antara peliharaan dengan pemiliknya. Sekarang gantian Otan yang melempar nih, Sob. Ayo tangkap! Teman, Trisha ini baru berumur 5 tahun loh. Walaupun masih kecil, tapi piala yang sudah ia dapat tidak main-main. Lihat sendiri kan, kecintaannya pada anjing sudah bermula sejak ia berusia 2 tahun, teman. Perlahan Trisha belajar cara bagaimana menghandle anjing dengan baik. Sampai pada akhirnya, ia berhasil menyandang juara di beberapa ajang kompetisi. Cakep! Trisha dan Odin mau unjuk kebolehan lagi nih, teman. Kali ini mereka berdua akan bermain agility atau kelincahan. Sudah siap, Trisha? Sudah siap, Sob? Permainan pertama yang harus dilalui Odin adalah cungka-cungki, teman. Ternyata ini bukan persoalan yang sulit bagi Odin, teman. Cakep. Ketika
menghandle anjing, si pemilik harus menjadi alfa atau pemimpin yang memegang kendali, teman. Keren kan bocah 5 tahun sudah bisa menjadi handler?